Halo semuanya, kali ini kita lanjutkan tentang algoritma dan struktur data. Nah, untuk materi kali ini kita akan fokus ke yang namanya ADT list linear. Oke, apa sih list linear? Jadi ini sebenarnya mirip seperti yang namanya array atau lari. Jadi dia bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Perbedaannya adalah di sini ukurannya dinamis. Jadi di sini dia bisa jadi pendek banget, bisa juga jadi panjang banget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini konsepnya setiap elemen akan menyimpan alamat memori elemen berikutnya. Dan yang kita ketahui biasanya hanya elemen pertama. Dengan cara itu, kalau misalnya kita pengen menambahkan elemen di tengah atau di akhir, itu akan jadi lebih dinamis. Karena apa? Karena nanti setiap elemen itu akan membentuk seperti rantai. Jadi membentuk seperti rantai dimulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Jadi kalau nanti mau nambah elemen baru lagi ya udah tinggal bikin satu elemen baru. Setelah itu kita kaitkan rantainya. Seperti itu. Nah, karena konsep rantai ini, makanya tadi list linear itu sifatnya adalah dinamis. Oke, ini contoh bentuk rantainya. Jadi setiap elemen itu sebenarnya punya dua informasi penting. Yaitu pertama ada informasinya sendiri, ya, nilai yang ditampungnya. Dan yang kedua adalah alamat dari elemen berikutnya. Dengan cara ini otomatis akan jadi lebih gampang kalau misalnya kita ingin menambahkan elemen atau menghapus elemen. Kita tinggal bikin elemen baru, lalu rantainya kita sambungkan. Oke, di sini list linear itu strukturnya dinamis ya, itu kelebihannya. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah aksesnya secara sekuensial. Jadi kalau kita mau akses elemen ketiga, itu mau tidak mau harus lewat elemen pertama. Beda dengan array. Kalau array, walaupun dia ukurannya sifatnya statis gitu ya, tapi aksesnya disebut dengan direct access atau akses langsung. Karena kita bisa langsung menentukan, oh ya ini rumah ketiga yang ingin dikunjungi, rumah kelima, elemen ketujuh, elemen kedelapan, gitu ya. Nah, di sini, tapi kelebihan dari linear adalah insertion atau deletion itu dapat dilakukan tanpa memindahkan elemen lain. Jadi mungkin kita lihat di materi-materi sebelumnya kan ketika kita menggunakan array, ada kalanya gitu ya, kita perlu menggeser nilai-nilai yang ada gitu kan. Nah, kalau di sini nggak usah gitu ya. Di sini tidak akan terjadi hal seperti itu. Oke, ini ya, jadi ya satu elemen, ada dua informasi, yaitu infonya sendiri, dan alamat elemen berikutnya, yang disebut dengan next. Nanti kalau dibentuk jadi list linear, kurang lebih bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini contoh kalau dia mengandung tiga elemen. Oke, biar gampang nih, kita analogi dulu deh. Analoginya seperti apa sih? Analoginya berarti anggaplah ada orang kaya, gitu ya, punya banyak rumah, cuman malas untuk menghafal setiap alamat rumahnya. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah setiap rumah dikasih catatan alamat rumah menuju rumah berikutnya. Dengan cara seperti itu, pemilik itu hanya perlu menghafal yang namanya alamat rumah pertama. Karena nanti dia bisa menelusuri kan, akhirnya semua rumah yang akhirnya dia punya. Nah, rumah yang dia punya, ya bisa dijual, bisa juga beli baru kan, bisa nambah lagi kan. Nah, itu caranya gimana? Caranya nanti tadi ya, kita hanya perlu menghubungkan rantai alamat yang ada. Insertion atau penambahan itu bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Penghapusan juga sama, bisa di depan, tengah, dan belakang. Informasinya itu berarti analoginya kalau di sini sama seperti properti di dalam rumahnya. Jadi kayak misalkan nih, oh ya meja, lalu mungkin TV, dan sebagainya. Oke, sekarang gimana mendeklarasi listnya dan elemen dari listnya? Pertama, elemen listnya ini biasa kita sebut dengan yang namanya node. Nah, node di sini punya dua atribut, yaitu pertama adalah nilainya sendiri, yaitu value, dan yang kedua adalah alamat rumah berikutnya, atau yang disebut dengan next. Lalu di sini ketika kita buat konstruktor gitu ya, dia perlu mengisi nilai value-nya. Nah, sekarang listnya gimana? Listnya tadi ya analogi orang kaya, berarti dia hanya perlu menghafal rumah pertamanya saja. Dia tidak perlu menghafal rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena nanti setiap rumah akan menyimpan alamat ke rumah berikutnya. Oke, sekarang gimana kalau misalkan saya punya list, lalu saya pengen melakukan yang namanya insertion atau penambahan. Jadi menambahkan
elemen yang ada di sini, di Q ini, ditambahkan ke dalam list H, gitu ya. Kita bisa insert first, insert after, bisa juga insert last. Ada dua kondisi list, gitu kan, kosong dan tidak kosong. Kalau kita kembali ke array, gitu kan, array sebenarnya punya tiga kondisi kan, kosong, ada isinya, dan ada isinya tapi penuh, gitu kan. Nah, kalau di sini insertion, ya, untuk list linear, kita hanya perlu menangani dua, yaitu kosong dan tidak kosong. Tidak ada penanganan kalau ternyata eh, listnya penuh, karena itu tidak mungkin terjadi. Oke, gimana caranya melakukan insert first? Berarti kita ingin menambahkan Q sebagai elemen pertama dari rantai rumah kita. Maka pertama yang perlu dilakukan adalah alamat rumah berikutnya dari si Q itu diarahkan ke elemen pertama. Kenapa? Karena nanti elemen pertama ini akan jadi elemen kedua, gitu kan? Berarti si Q ini next-nya itu harus mengarah ke elemen pertama. Terus berikutnya, elemen pertama sekarang berubah. Tadinya yang elemen yang di sini, gitu ya, yang ada di list ini, kita ubah jadi yang ada di Q. Maka otomatis itu akan menjadi insert first. Elemen Q akan ditambahkan di paling depan. Sekarang berikutnya, after. Jadi misalkan saya pengen menambahkan setelah previous, setelah elemen previous ini. Gimana caranya? Nah, pertama dibilang Q.next, jadi alamat rumah berikutnya dari Q itu diisi dengan alamat rumah berikutnya dari pref. Ya kan? Karena si Q ini mau nyelip di tengah-tengahnya, gitu kan? Terus berikutnya, pref.next, berarti kan ini pref ya. Alamat rumahnya yang berikutnya dari pref itu sekarang pindah ke apa? Ke Q. Maka itu adalah konsep insert after. Nah, sekarang insert last. Jadi kalau dia tadi ya, dari yang insert first, insert after gitu ya, walaupun kita ada dua kondisi ya, kondisi ketika list kosong dan tidak kosong gitu ya, kedua-duanya ditangani dengan kode yang sama. Nah, kalau insert last di sini, ini berbeda. Karena kalau ketika dia kosong gitu kan, kita nggak bisa insert last, karena sebenarnya kan ya itu sama saja dengan insert first. Makanya di sini dibilang kan, ketika dia kosong, gitu ya, ketika first-nya itu kosong atau none, tidak ada rumah sama sekali, maka kita melakukan yang namanya insert first. Seperti itu. Kalau tidak kosong, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak kosong, berarti dia harus mencari dulu mana elemen yang paling terakhir. Karena nanti dari situ baru bisa disambungkan rantainya, gitu kan. Dari elemen terakhir ini ke Q, alias elemen yang baru ditambahkan. Gimana caranya mencari elemen terakhir? Kita mulai dari depan. Jadi mulai dari self dot first. Setelah itu kita looping nih, looping selama last dot next-nya tidak kosong. Jadi selama di rumah itu yang kita kunjungi masih ada alamat rumah berikutnya, maka terus lakukan looping. Apa yang dilakukan di dalam looping ini? Yang dilakukan adalah last-nya itu diubah arahnya. Diubah ke arah alamat rumah berikutnya, yaitu last dot next. Setelah looping ini selesai, berarti apa? Berarti kita punya last yang mengarah pada elemen paling terakhir. Gimana cara menambahkan key-nya? Ya udah tinggal disambungin tuh rantainya. Rantainya last dot next gitu kan. Last dot next diisi dengan Q-nya, diarahkan ke Q-nya. Itu yang namanya insert last. Sekarang delete. Delete di sini berarti kan menghapus sebuah elemen dari list H-nya. Sama ya, ada tiga alternatif, yaitu first, after, dan last. Kondisinya juga ada dua, yaitu kondisi dengan satu elemen dan banyak elemen. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau satu elemen ketika dihapus, itu akan jadi kosong. Sedangkan banyak elemen, itu kalau dihapus, hanya jumlahnya saja yang berkurang. Sekarang kita coba ya, delete first. Intinya kita punya list yang di atas ini, lalu kita pengen ganti ke bawah bentuknya. Kita pengen membuang elemen yang pertama ini. Artinya apa? Artinya di sini kita harus menyimpan ini dulu ke sebuah variabel gitu ya. Karena nanti ini bakal dikembalikan nilainya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? H-nya ya, head-nya itu tidak lagi mengarah ke elemen ini, tapi ke arah elemen kedua.
Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Pertama tadi ya, kita punya Q. Q ini menyimpan elemen pertamanya. Lalu berikutnya, self.first, ya, alamat rumah pertamanya kita ubah ke alamat rumah yang kedua. Gimana cara tahu rumah kedua? First.next, gitu kan. Terus berikutnya lagi, Q.next diisi dengan kosong. Artinya kita memutuskan, ya. Jadi kalau di sini kan, lihat di sini, ada P ya, P.next-nya kan masih mengarah ke sini kan. Nah, kalau kita menghapus, berarti kita putuskan hubungan ini. Berarti P.next-nya dikosongkan atau di none. Ini juga sama ya, kodenya satu, tapi dia bisa menangani langsung dua kasus. Satu elemen dan banyak elemen. Sekarang berikutnya, delete after. Jadi kita pengen menghapus setelah si pref. Gimana caranya? Berarti pertama sama ya, kita harus menyimpan dulu dalam sebuah variabel. Contohnya di sini adalah Q. Q adalah pref.next, yaitu elemen yang akan dihapus. Setelah itu gimana? Setelah itu, alamat selanjutnya dari pref itu diubah. Jadi pref.next itu diubah kemana? Ke dua rumah setelahnya. Gimana cara tahu dua rumah setelahnya? Berarti pref.text.next. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu berarti kita ingin memutuskan hubungan yang ada di sini nih. Dari si Q kan. Dari si Q itu dia tidak boleh nyambung dengan si pref.next.next. Berarti Q.next-nya itu diisi dengan none. Setelah itu Q-nya kita kembalikan sebagai kembalian dari metode ya. Delete last. Gimana cara menghapus elemen paling terakhir? Berarti lihat di sini, kan sebenarnya tadi kita sudah belajar gimana cara mencari elemen terakhir. Berarti kita perlu cari dulu ya, kita looping cari last. Tapi sebenarnya kita juga perlu menemukan yang namanya pref last, kedua terakhir. Kenapa? Karena pref last ini berguna untuk memutuskan hubungan antara list yang ada dengan elemen yang terhapus. Jadi kan kalau dilihat di sini, last itu alamat rumahnya disimpan sama pref last. Jadi nanti perlu dikosongkan, perlu dibuang. Jadi ini kondisi akhirnya nih, preflash jadi tidak ada alamat ke rumah berikutnya, dan last juga jadi terpisah, terpotong dari rantai. Gimana caranya? Pertama, sama ya, dia mengecek apakah elemennya satu atau dua, atau lebih gitu. Jadi kalau elemennya cuma satu, berarti itu mirip dengan yang namanya delete first ya. Nah, berarti di sini lihat, gimana cara tahu dia satu elemen atau lebih? Tinggal lihat first.next-nya. Kalau dia ada isinya, berarti itu lebih dari satu elemen. Kalau tidak ada atau none, berarti dia satu elemen. Satu elemen berarti ya sama seperti delete first ya, tidak masalah. Sekarang kalau banyak gimana? Kalau banyak berarti kita punya preflash dan kita punya last. Last itu yang pertama akan diarahkan ke elemen pertama dari listnya. Dan selama last.next-nya tidak sama dengan kosong, selama kita masih ada elemen berikutnya, ada rumah berikutnya yang perlu diakses, maka dia akan terus melakukan looping ini. Apa yang dilakukan di sini? Nah, kalau tadi kita lihat ketika kita melakukan insert last, berarti kan last sama dengan last.next. Itu berarti dia ingin diarahkan. Dia ingin terus bergerak dari kiri ke kanan. Dari elemen pertama ke elemen terakhir. Nah, tapi di sini juga ada yang namanya preflash. Preflash menyimpan alamat rumah sebelum dari last. Berarti sebelum terjadi last sama dengan last.next, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus mengisi alamat preflashnya dengan last yang sekarang. Jadi kita ambil alamat rumah las sekarang, lalu setelah itu lasnya kita majuin. Jadi otomatis kan pref las selalu berada di belakang las. Nah terakhir, setelah itu terjadi, apa yang dilakukan? Berarti kan kita sudah tahu nih, ada elemen kedua terakhir dan terakhir. Maka kita tinggal putuskan alamat rumah berikutnya dari elemen kedua terakhir. Jadi preflash.next diisi dengan none. Terakhir, baru lasnya dikembalikan sebagai hasil kembalian metode. Oke, seperti itu dulu untuk terkait yang namanya list. Nah, sebenarnya di sini kalau teman-teman pengen belajar lebih jauh, kita bisa menggunakan yang namanya visualgo.net. Kebetulan itu juga ada bahasa Indonesianya. Jadi bisa membantu kita untuk mengerti lebih jauh tentang yang namanya list dan bagaimana cara penghapusan atau penambahannya. Jadi bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita klik visualgo.net lalu /id/list, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa
keterangan gitu ya, penjelasan tentang apa itu list, dan nanti sebenarnya list itu juga bisa untuk memodelkan tumpukan, antrian, double-ended queue, dan seterusnya. Ini kalau kita pencet next, dia akan mengarah ke informasi berikutnya gitu ya. Jadi ada 5 mode, itu kan ada list linier atau senarai berantai, itu bahasa Indonesianya gitu ya. Ada juga yang versi tumpukan, antrean, dan seterusnya. Lalu berikutnya di sini juga ada motivasinya gitu kan, dan seterusnya. Jadi bisa diklik next, next, next untuk mengerti istilahnya. Tapi kalau mau lebih cepat, udah aja langsung klik aja ke di luar dari kotak yang ada. Nah, nanti di sini kita bisa mulai, bisa misalkan buat, misalkan dengan acak gitu kan. Nah, ini misalkan kalau acak berarti ada 4 gitu kan, ada 4 elemen. Kebetulan kalau di sini di Visual Go dia menggunakan 2 penanda, yaitu penanda elemen pertama dan elemen terakhir. Kenapa 2 penanda? Kenapa nggak satu gitu kan? Seperti yang kita jelaskan di teori tadi. Jadi nanti ada kegunaannya juga dari yang penanda elemen terakhir. Dan itu nanti kita akan lihat lebih jauh di materi-materi berikutnya gitu ya, yang disebut dengan variasi dari list itu sendiri. Jadi misalkan nih, saya ingin memasukkan di kepala gitu kan. Masukkan kepala, lalu saya memasukkan 85. Ketika saya lakukan, nanti itu akan ada animasinya ya. Dan dia akan otomatis berjalan gitu ya. Cuman kalau misalnya kita pengen lihat stage-stage berikutnya, kita bisa pencet back yang ada di sini gitu ya. Jadi step backward itu berarti satu step yang sebelumnya. Kalau mau ke awal banget, bisa pakai yang ini, tombol yang di paling kiri, go to beginning. Jadi kalau misalnya kita go to beginning, nah setelah itu kita bisa klik tombol step forward satu-satu. Jadi bisa lihat, oh ya ini gimana cara nambahinnya? Cara nambahinnya dibilang, oke, penanda next-nya dari VTX atau elemen yang mau ditambahkan itu diarahkan ke elemen pertama ya. Time.next diarahkan ke head. Berikutnya lagi dia bilang, oke, sekarang head-nya berubah, ya kan? Head-nya berubah menjadi temp, atau di sini kebetulan tulisnya sebagai sementara. Jadi dia mengarah ke sini. Lalu setelah itu baru next lagi, ya berarti ini jadi list hasilnya. Ya memang di sini translasinya tidak sempurna ya. Jadi kan kalau dilihat sini ada temp, terus kadang-kadang jadi sementara gitu ya. Memang translasinya tidak sempurna, tapi lumayan lah untuk membantu kita mengerti bagaimana cara kerja dari list linear itu sendiri. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.